Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagi yang sedang menonton video, perkenalkan nama saya Amelia Kamila dari jurusan Akuntansi AK23A. Di sini sekarang saya akan memenuhi tugas agama dan etika sesi 4, yaitu memberikan jawaban dalam bentuk video mengenai suatu kasus, yaitu mengenai kasusnya Bapak Hasan, yaitu seorang pengusaha. Jadi di sini tujuannya adalah pertama saya akan memberikan jawaban dalam bentuk video sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah agama dan etika. Sebelum masuk ke jawabannya, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal yang diberikan oleh dosen saya. Di sini soalnya yaitu atau soal atau kasusnya yaitu seorang pengusaha muslim bernama Bapak Hasan mendapat tawaran besar dari perusahaan asing untuk menjadi pemasok utama. Namun setelah diteliti, ia menemukan bahwa perusahaan tersebut memproduksi produk yang tidak halal dan berpotensi merusak lingkungan. Jika Bapak Hasan menolak, maka dia akan kehilangan kesempatan besar untuk mengembangkan usahanya. Jika menerima, dia harus mengabaikan prinsip-prinsip halal dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan etika bisnis dalam Islam, bagaimana seharusnya Bapak Hasan menyikapi tawaran tersebut? Berikan argumen yang mendalam tentang keputusan yang sebaiknya diambil, serta implikasinya bagi keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosial. Nah, pendapat saya di sini adalah seharusnya Bapak Hasan itu tidak menerima tawaran sebagai pemasok utama tersebut. Kenapa? Karena sudah digarisbesari ya tadi bahwa produknya itu tidak halal dan bisa merusak lingkungan. Nah, jadi dalam etika bisnis Islam itu ketika kita mau mengambil keputusan berarti ada dua aspek terlebih dahulu yang harus kita teliti. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip halal dan apakah itu tuh melanggar aturan bisnis dalam Islam dan apakah keputusan yang diambil itu dapat mencemari lingkungan. Nah, menurut saya Bapak Hasan seharusnya tidak mengambil keputusan untuk menerima tawaran tersebut. Meskipun jika menolak tawaran tersebut, Bapak Hasan akan mengalami kerugian atau tidak bisa bekerja sama lagi dengan perusahaan tersebut. Tapi Bapak Hasan juga harus memilih bisnis yang halal dan juga maksud halal di sini itu sesuai prinsip dan nilai-nilai Islam. Nah, dan apakah keputusan Bapak Hasan jika menerima bisnis tersebut itu sudah berpotensi tidak merusak lingkungan? Kenapa? Karena sekarang banyak sekali para konsumen sudah menyadari bahwa lingkungan itu sangat penting, baik untuk sekarang ataupun untuk keberlanjutan di masa depan. Jadi sebagai para pedagang atau para pengusaha, terutama seperti Bapak Hasan ini harusnya mengambil keputusan yang baik dan tidak mencemari nama baik beliau. Kenapa? Karena jika dia menerima tawaran menjadi pemasok utama dalam tawaran tersebut, yang pertama dia sudah mengetahui bahwa produk itu tidak halal. Nah, sedangkan dalam bisnis dan nilai-nilai bisnis Islam itu tuh juga sudah dilarang. Kemudian di sini sudah dijelaskan bahwa si perusahaan tersebut berpotensi membuat produk yang mencemari lingkungan. Nah, berarti jika Pak Hasan
mengambil keputusan sebagai pemasok utama, maka lingkungan juga akan tercemari. Jadi sebaiknya Bapak Hasan tidak mengambil keputusan untuk menjadi pemasok utama karena dapat mencemari lingkungan dan bisnis tersebut tidak sesuai dengan prinsip halal dalam bisnis Islam. Jadi, meskipun Bapak Hasan mengalami kerugian karena tidak menjadi pemasok, lebih baik Bapak Hasan memilih bisnis yang lebih bagus tentunya. Yang lebih bagus di sini adalah bijak dalam memilih bisnis, yaitu yang halal dan bisa menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai pembisnis. Jika Bapak Hasan tetap mengambil keputusan untuk menjadi pemasok utama dalam kerjasama tersebut, maka Bapak Hasan tidak menjadi pembisnis yang bijak dan namanya pun akan tercemar karena sudah mengetahui, maksudnya bisnis produknya tidak halal dan bisa mencemari lingkungan gitu. Jadi sekian saja pendapat dari saya mengenai kasus tersebut. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, ketidaktepatan kata ataupun masih kurang baik dalam menyampaikannya. Mohon dimaafkan, semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjawab dengan baik setidaknya mengenai target jawaban untuk tugas ini. Saya Amelia Kamila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.